Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Widiawati, Pendidikan Fisika 2015. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Ngaruh Model Process Oriented Guided Inquiry Learning terhadap keterampilan proses sains siswa konsep fluida statis. Yang melatar belakang penelitian ini, pertama, karena rendahnya keterampilan proses sains yang dimiliki oleh siswa. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aditya Rahman pada tahun 2017 menyatakan bahwa keterampilan proses sains siswa pada aspek mengamati hanya mencapai 30%, pada aspek klasifikasi 40%, prediksi 20%, dan interpretasi 35%. Kompetensi yang harus dimiliki siswa menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, yaitu siswa dapat merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena fisika, merumuskan hipotesis, melaksanakan percobaan, mengolah data, dan merubah data dalam bentuk tabel maupun grafik, serta melaporkan hasil data percobaan secara lisan maupun tulisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kompetensi-kompetensi tersebut antara lain karena fisika merupakan pelajaran yang dianggap sulit. Beberapa materi fisika sangat abstrak, khususnya fluida statis. Fluida statis merupakan materi yang berada pada tingkatan yang sangat sulit. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2016 bahwa skor rata penguasaan konsep fluida statis 49,51 pada skala 0 sampai 100. Hal ini dapat terlihat bahwa betapa sulitnya materi fluida statis atau sebagian besar siswa tidak dapat memahami konsep fluida dan belum bisa melakukan percobaan tentang fluida statis. Suatu hal yang memprihatinkan jika keterampilan proses sains tidak dijadikan penilaian dalam pembelajaran fisika. Sains, khususnya fisika, terdiri dari 3 aspek, yaitu produk, proses, dan sikap. Jika proses pembelajaran yang diterapkan tidak mengembangkan kemampuan keterampilan proses sains, maka siswa tidak akan memahami bagaimana hukum-hukum dapat terbentuk, teori dapat terbentuk, dan bagaimana mendapatkan rumus-rumus yang telah ada. Fisika berubah seiring dengan perkembangan zaman. Guru sudah tidak lagi menjadi sumber utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun, guru menjadi fasilitator agar siswa dapat bergerak aktif saat proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya, model pembelajaran yang saat ini digunakan oleh guru hanya menekankan kepada kemampuan kognitif siswa. Jika hanya kemampuan kognitif saja yang diterapkan pada model pembelajaran, maka keterampilan yang dimiliki siswa tidak berkembang dan siswa tidak dapat mencapai kompetensi dasar pada pelajaran fluida statis. Oleh sebab itu, penerapan model yang sesuai sangat penting untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Salah satu solusi untuk mengembangkan keterampilan proses sains siswa dengan menerapkan model Process Oriented Guided Inquiry Learning atau yang disingkat dengan model POGIL. Nah, model POGIL ini merupakan model pembelajaran yang efektif yang menekankan kepada proses untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan konstruktivisme dan mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman. Selain untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa, model POGIL ini juga dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan proses sains yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, model POGIL adalah salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada konsep fluida statis untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan, atau khususnya untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah model Process Oriented Guided Inquiry Learning dapat mempengaruhi keterampilan proses sains siswa pada konsep fluida statis. Selanjutnya, identifikasi masalah pada skripsi ini. Pertama, karena rendahnya keterampilan proses sains. Kedua, siswa tidak memiliki ketertarikan saat belajar fisika. Selanjutnya, model pembelajaran dan penilaian hanya berfokus kepada kemampuan kognitif saja. Selanjutnya, tidak diterapkannya model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Pembatasan masalah pada penelitian ini, pertama, penelitian ini tidak mengukur kemampuan kognitif siswa, tapi hanya mengukur keterampilan proses sains siswa. Kedua, keterampilan proses sains siswa yang diukur berdasarkan rumusan Rusaman dengan aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, observasi, klasifikasi, berhipotesis, interpretasi, memprediksi, melaksanakan percobaan, menerapkan konsep, dan mengkomunikasikan. Ketiga, model POGIL yang diterapkan mengacu kepada rumusan dari David M. Hanson yang terdiri dari 5 tahapan. Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama, apakah terdapat pengaruh model POGIL terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 11 di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang pada konsep fluida statis. Yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan proses sains siswa kelas 11 SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang pada konsep fluida statis. Yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 11 SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang terhadap penggunaan model POGIL pada konsep fluida statis. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan, pertama, untuk mengetahui pengaruh model POGIL terhadap keterampilan proses sains.
Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains yang dimiliki oleh siswa setelah menggunakan model Pogil. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa setelah menggunakan model Pogil dalam proses pembelajaran fisika pada materi fluida statis. Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pertama, untuk sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam proses penilaian pada siswa, khususnya di pelajaran fisika. Yang kedua, bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi tentang variasi model pembelajaran yang inovatif, kreatif, serta penilaian keterampilan proses sains. Yang ketiga, bagi siswa, dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena menggunakan model yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Yang keempat, bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber untuk mengembangkan penelitian berikutnya. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, dilakukan mulai dari tanggal 14 Oktober 2019 sampai 1 November 2019. Penelitian ini terdiri dari 1 hari pretest, 3 hari pertemuan pembelajaran fisika di kelas, dan 1 hari post-test. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif menggunakan kuasi eksperimen, serta menggunakan desain penelitian non-equivalent control group design, dengan keterangan seperti yang tertera pada tabel. Pretest dilakukan kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sedangkan perlakuan menerapkan model Pogil hanya dilakukan kepada kelas eksperimen saja, dan sedangkan post-test diberlakukan atau diberikan kepada 2 kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Prosedur penelitian yang dilakukan pada tahap awal, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mendukung data-data yang dibutuhkan, kemudian merumuskan masalah, mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, kemudian menentukan sampel, kemudian menyusun RPP dan instrumen, mengurus perizinan, kemudian menguji kelayakan instrumen. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan pretest terlebih dahulu, menerapkan model Pogil, kemudian melaksanakan post-test, dan menyebar angket respon terhadap penerapan model Pogil. Pada tahap akhir, peneliti melakukan penganalisisan hasil penelitian, kemudian menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Variabel pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable, yaitu model process oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL, dan variabel terikat atau dependent variable, yaitu keterampilan proses sains siswa. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang yang berjumlah 178 siswa. Sedangkan untuk sampel berjumlah 34 siswa di kelas eksperimen dan 34 siswa di kelas kontrol. Instrumen tes yang digunakan yaitu berupa pretest dan post-test, berupa pilihan ganda, tes objektif pilihan ganda sebanyak 30 soal. Untuk instrumen non-tes, peneliti menggunakan angket respon untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan model Pogil. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian melalui beberapa proses tahapan validasi. Ya, pertama, instrumen tes dilakukan uji validitas. Uji validitas ini untuk mengetahui seberapa sesuaikah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan tertentu siswa. Uji validitas terdapat 2 uji. Pertama, validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini dilakukan untuk menguji apakah setiap butir soal ini sudah sesuai untuk mengukur setiap aspek yang akan diujikan. Gitu. Berdasarkan hasil uji validitas konstruk instrumen, jumlah soal yang valid sebanyak 30 soal, dan persentase soal yang valid 100%. Untuk hasil uji validitas isi, pada aspek bahasa mendapatkan skor CVI sebesar 1,000 dengan kategori sangat sesuai. Dan untuk aspek konstruk mendapatkan skor CVI sebesar 1,00 dengan kategori sangat sesuai. Sedangkan untuk aspek materi mendapatkan skor CVI 0,985 dengan kategori sangat sesuai. Untuk selanjutnya, instrumen diuji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk mengetahui seberapa instrumen tersebut dapat dipercaya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan angka R11 sebesar 0,86 dengan kategori sangat tinggi. Nah, hal ini menandakan bahwa instrumen layak untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, instrumen diuji daya pembeda. Daya pembeda ini untuk mengetahui siswa dengan kemampuan tinggi dan juga siswa yang berkemampuan rendah. Hasil uji daya pembeda dengan kriteria soal jelek sebesar 2 soal, soal yang jelek terdapat 1 soal, soal yang cukup terdapat 8 soal, soal yang baik 11 soal, dan soal yang sangat baik terdapat 8 soal. Kemudian uji taraf kesukaran untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa untuk menjawab setiap butir soalnya. Dalam instrumen yang digunakan terdapat 3 soal dengan tingkatan sukar, 25 soal dengan tingkatan sedang, dan 2 soal dengan tingkatan mudah.
Selain instrumen tes, penelitian ini juga menggunakan instrumen non-tes yang berupa angket respon siswa terhadap penggunaan model POGIL. Indikator angket yaitu yang pertama, penggunaan model POGIL dalam pembelajaran, yang kedua, keunggulan model POGIL dengan pembelajaran yang diterapkan, yang ketiga, penyampaian materi menggunakan model POGIL. Pernyataan positif pada angket respon terdapat 5 soal, sedangkan untuk pernyataan negatif terdapat 5 soal. Total soal dalam angket terdapat 10 soal. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini untuk data yang diperoleh melalui instrumen tes terdapat uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Kemudian untuk uji homogenitas menggunakan uji one way ANOVA dan untuk uji hipotesis menggunakan uji T. Dan N-gain menggunakan score gain dengan rumus sebagai berikut. Kemudian analisis data non-tes menggunakan interpretasi persentase angket dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, hipotesis statistika pada penelitian ini, H0 atau hipotesis 0 terjadi apabila rata-rata hasil keterampilan proses sains siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sama. Dan H1, yaitu hipotesis alternatif, terjadi jika keterampilan proses sains siswa pada kelas kontrol itu tidak sama dengan keterampilan proses sains siswa kelas eksperimen. Pertama, hasil pretest. Pada hasil pretest kelas eksperimen memperoleh rata-rata 13,5, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata sebesar 13,85. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya perbedaan kemampuan yang dimiliki siswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Berikut hasil pretest siswa kelas kontrol dan juga eksperimen per aspek KPS. Di beberapa aspek KPS, kelas kontrol lebih unggul, yaitu pada aspek klasifikasi, merencanakan percobaan, dan juga komunikasi. Sedangkan pada kelas eksperimen, pada aspek observasi, interpretasi, dan juga menerapkan konsep. Pada aspek hipotesis, kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki rata-rata yang sama. Selanjutnya, yang kedua, hasil post-test. Rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen pada post-test yaitu sebesar 20,50, sedangkan untuk kelas kontrol memperoleh rata-rata sebesar 18,76. Dari hasil ini sudah terlihat perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh siswa kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kemudian hasil post-test aspek keterampilan proses sains pada kelas eksperimen dan kontrol, sebagian besar aspek KPS diungguli oleh kelas eksperimen. Pada kelas kontrol, mengalami peningkatan yang rendah dengan skor N-gain sebesar 0,27, sedangkan untuk kelas eksperimen mengalami peningkatan sedang dengan skor N-gain 0,37. Untuk peningkatan setiap aspek keterampilan proses sains, pada aspek observasi, kelas kontrol mengalami peningkatan yang sedang. Begitupun eksperimen. Pada aspek klasifikasi, kelas kontrol sedang dan eksperimen rendah. Untuk interpretasi, kelas kontrol sedang, kelas eksperimen rendah. Untuk prediksi, kelas kontrol rendah, begitupun dengan eksperimen. Dan juga hipotesis keduanya mengalami peningkatan yang rendah. Untuk aspek merencanakan percobaan, kelas kontrol mengalami peningkatan yang rendah dan eksperimen meningkat sedang. Dan untuk aspek terakhir komunikasi, kelas kontrol meningkat rendah, begitupun juga dengan kelas eksperimen. Berikutnya, hasil angket respon siswa terhadap penerapan model POGIL saat pembelajaran. Pada indikator penggunaan model POGIL, hampir seluruh siswa memilih respon yang baik. Dan untuk keunggulan model POGIL, hampir seluruh siswa dengan persentase 81%, dan pada penyampaian materi yang menggunakan model POGIL mendapatkan 81% dengan interpretasi hampir seluruh siswa setuju dengan pernyataan dalam angket. Selanjutnya, hasil data yang diperoleh diujikan kembali dengan uji prasyarat sebagai berikut. Pertama, uji normalitas. Untuk hasil pretest kelas eksperimen, data berdistribusi normal, sedangkan untuk kelas kontrol, data berdistribusi normal. Untuk hasil post-test, baik kelas kontrol maupun eksperimen, data berdistribusi normal. Dan untuk uji homogenitas, data pretest, data tidak homogen, sedangkan data post-test, data homogen. Dan untuk hipotesis pretest, H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan keterampilan proses sains antara siswa kelas kontrol dengan siswa kelas eksperimen. Sedangkan untuk post-test, H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan keterampilan proses sains yang dimiliki oleh siswa kelas kontrol dan juga siswa kelas eksperimen. Kesimpulan pada penelitian ini, pertama, terdapat perbedaan rata-rata keterampilan proses sains antara kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan model POGIL pada proses pembelajaran konsep lidah statis dengan nilai Sig2 Tillet kurang dari 0,05, yaitu 0,011. Yang kedua, penerapan model POGIL pada kelas eksperimen dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa
dengan skor 0,39 dan berkategori sedang. Yang ketiga, siswa kelas eksperimen hampir seluruhnya memberikan respon sangat baik terhadap penggunaan model Pogil pada proses pembelajaran fisika, terutama konsep fluida statis. Dan berikut saran-saran yang terdapat pada penelitian ini. Pertama, indikator klasifikasi, interpretasi, prediksi, hipotesis, dan komunikasi mengalami peningkatan yang masih rendah. Diharapkan peneliti berikutnya lebih memperhatikan peningkatan indikator keterampilan proses sains tersebut. Yang kedua, model Pogil ini sangat direkomendasikan karena dapat memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, diharapkan peneliti berikutnya menggunakan model Pogil dengan mengatur alokasi waktu dengan baik saat pembelajaran di kelas. Yang keempat, diharapkan peneliti berikutnya menerapkan model Pogil untuk meningkatkan keterampilan yang lain. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.